Insya Allah kali ini Kak Nabila akan membahas tentang basmalah, bagaimana cara pelafalan basmalah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dari mim kasrah pindah ke fathah. Bismillahirrahman dari harakat kasrah pindah juga ke fathah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Abi dan Kak Nabila. Kita membahas ilmu tajwid dalam surah Al-Fatihah dan juga belajar tadabburnya. Kak Nabila, ini sekarang kita akan membahas tentang Bismillah. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang A'udzuka. Ayo, Bismillah. Ya, gimana cara membaca yang benar? Kita dengarkan Kak Nabila. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat FAT-TV, semoga sehat semua. Insya Allah kali ini Kak Nabila akan membahas tentang basmalah, bagaimana cara pelafalan basmalah yang benar. Karena basmalah itu yang pertama adalah bagian dari satu surah atau dari satu ayat. Berarti walaupun ketika membacanya seharusnya sudah tajwidnya yang fasih. Ya. Jadi Kak Nabila akan membaca, mudah-mudahan sahabat yang di rumah bisa mengikuti. Ikuti ya, di teman-teman di mana pun Anda berada, coba sekarang siapkan dengarkan Kak Nabila, ikuti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah tidak menyempurnakan harakat kasrah di bismi di huruf mimnya, atau bismillahi di ha yang lafaz jalala Allah, atau ar-rahmani di nun yang di kalimat ar-rahman. Karena apa? Karena setelahnya semua harakatnya berbeda. Jadi bismillahi dari mim kasrah pindah ke fathah. Bismillahirrahman dari harakat kasrah pindah juga ke fathah. Seperti itu. Jadi karena gerakan bibir ketika fathah itu perlu buka mulut ya, selebar dua jari. Terus untuk setelah itu pindah dari kasrah ke fathah ya Abi. Dari kasrah bismillahi ya, kasrah bismi terus billahi. Jadi jangan terlalu lebar ya. Iya, jadi yang kesalahan sering terjadi itu karena kurang kebuka mulutnya atau malas membuka mulutnya, jadi bismillah. Berarti kurang semangat ya kan? Kurang semangat atau juga mulutnya kurang kebuka. Dan ini sering ditemukan dekat Nabila dari peserta hafiz juga, kadang-kadang seperti itu, tapi sudah mulai sempurna mereka ya. Alhamdulillah. Ya. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi ketika melafalkan basmalah adalah kurang jelasnya suara huruf ha di kalimat ar-Rahman dan juga di kalimat ar-Rahim. Ya. Karena apa? Karena memang dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf H, suara huruf H kecil ini tidak ada. Nah, jadi disamakan seperti suara H besar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan yang sering terjadi. Jadi menjadi H ya kan? Menjadi H besar. Jadi seharusnya H kecil semua. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Ya. Dan juga kesalahan yang sering terjadi juga ketika melafalkan basmalah, yaitu terburu-buru Abi. Contohnya gimana? Terburu-buru maksudnya apa? Terburu-buru jadi huruf-hurufnya tidak jelas, atau juga bisa jadi ada yang bukan sekedar tidak jelas saja tapi seperti kemakan huruf-huruf. Karena kan dianggap ini ya pembukaan aja ya gitu, sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya kadang bila ya. Jadi tidak memberi tajwid yang sempurna. Ya. Jadi ini kesalahan yang sering terjadi karena menganggap ya sudah, yang penting udah ta'awudz basmalah udah gitu kan, nanti yang penting ketika masuk ayat baru tajwidnya atau suaranya yang bagus, tapi seharusnya dari mulai ta'awudz dan basmalah itu sudah mengindahkan suara. Masya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap persoalan apapun tidak dibuka dengan bismillah, maka dia terputus dari Allah.
Kalau kita mau makan, bacalah bismillah. Kalau kita mau masuk rumah, bacalah bismillah. Apapun pekerjaan kita, baik itu pekerjaan urusan usaha kita, mau buka toko, mau tidur, mau pergi aktivitas kantor, jangan lepas bismillah. Mengapa? Karena kata Nabi, supaya kita tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kegiatan kita sehari-hari menjadi ibadah ketika kita membuka dengan bismillah. Dan Nabi memastikan bahwa kalau kita tidak suka setan, bacalah bismillah. Jangan marah-marah sama setan. Kata Nabi, la taqul ta'isa syaitan. Jangan mengatakan laknat setan. Mengapa? Fa idza qulta hadza ta'azama syaitan. Kalau kamu mengucapkan seperti ini, laknat setan, setan semakin besar. Bal qul bismillahirrahmanirrahim. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qulta hadza, kalau kamu mengucapkan ini, tasaghara syaitan, setan akan mengecil. Maka supaya apa yang kita makan berkah, bacalah bismillah. Karena setan tidak mendekat di sebuah makanan yang dibacain bismillah. Tetapi diceritakan bahwa ketika di sebuah rumah yang makan makanan itu tidak baca bismillah, setannya gemuk-gemuk. Mengapa? Karena setannya ikut nimbrung makan di situ. Oke, teruskan belajar insyaallah tentang Al-Quran dan bagaimana cara membacanya bersama Kak Nabila dan Abi Amir insyaallah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman ACT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.